Assalamualaikum. Good morning anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Lita dalam mata pelajaran IPS. Are you ready? Hai anak-anak Ibu, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Selalu jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan. Seperti biasa, sebelum kalian mengikuti daring hari ini, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan. Yang pertama, siapkan alat tulis seperti pensil atau pena dan buku catatan kalian. Yang kedua, perhatikan materi yang sudah kalian baca sebelumnya sesuai dengan materi hari ini, yaitu peta. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan apa itu pengertian peta. Yang kedua, kalian mengetahui apa perbedaan peta, globe, dan atlas. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menjelaskan apa saja macam-macam peta. Siapa yang kita minta bantuan kalau kita tidak tahu harus kemana? Ya, peta. Katakan sekali lagi, peta. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi pemahaman lokasi melalui peta. Sudah siap? Kita mulai ya. Apa itu peta? Peta, menurut KBBI, peta berarti gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, dan sebagainya. Menurut Komisi Ahli Kartografi, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil seperti penampakan yang terlihat dari atas. Pada awal abad kedua sebelum Masehi, Claudius Ptolemaios mengungkapkan arti penting sebuah peta. Kumpulan peta hasil karyanya dibukukan dan diberi nama Geographia. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang peta, termasuk studi pembuatan peta, jenis-jenis peta, dan penggunaan peta, disebut kartografi. Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa peta adalah gambaran bumi pada suatu bidang datar yang menyertainya. Fungsi peta. Yang pertama, menggambarkan suatu wilayah dalam ukuran kecil. Yang kedua, sumber data untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, sumber data untuk keperluan strategi militer. Dan yang terakhir, memahami perbedaan kondisi geografis setiap wilayah. Sedangkan tujuan pembuatan peta yaitu ada 5. Yang pertama, menggambarkan penampakan suatu wilayah. Yang kedua, menganalisis data spasial berdasarkan persebaran bentang alam. Yang ketiga, menyampaikan informasi-informasi penting dari suatu wilayah. Dan yang keempat, pembangunan desain jalan berdasarkan garis sebenarnya. Yang kelima, keperluan pembangunan misalnya konstruksi jalan, perencanaan kebutuhan, atau navigasi. Kalau begitu, bedanya atlas dan globe itu apa? Perbedaan atlas dan globe, atlas adalah kumpulan peta-peta yang disusun yang mempunyai tema yang sama dan disusun dalam bentuk buku. Unsur-unsur dalam atlas yaitu judul atlas, daftar isi, peta-peta dengan judul, legenda peta, dan indeks. Atlas dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu atlas umum. Contohnya Atlas Indonesia dan atlas khusus. Contohnya atlas kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sedangkan globe adalah tiruan bumi dalam bentuk bola. Di atas permukaannya digambarkan berbagai penampakan yang terdapat di permukaan bumi.
Dengan ini, globe menjadi miniatur atau model yang menggambarkan bentuk bumi yang sebenarnya. Kedudukan globe condong sebesar 66,5 derajat terhadap bidang datar. Kedudukan itu sama dengan kecondongan bumi terhadap bidang ekliptika. Nah, di sini ada fungsi atlas. Fungsi atlas yang pertama menunjukkan lokasi wilayah tertentu. Yang kedua, membandingkan luas, letak, dan lokasi tertentu dengan wilayah lain. Yang ketiga, membandingkan perbedaan relief antar wilayah. Dan yang terakhir, menunjukkan lokasi seperti kota, sungai, atau danau. Sedangkan fungsi globe yaitu menggambarkan letak garis lintang dan garis bujur, letak ekuator, letak kutub, dan letak bujur 180 derajat. Yang kedua, menjelaskan terjadinya siang dan malam. Yang ketiga, mengetahui perbedaan iklim melalui garis lintang. Yang keempat, menjelaskan proses gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan yang terakhir, menggambarkan gerak rotasi bumi. Peta berdasarkan informasi dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum atau peta ikhtisar yaitu peta yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Dalam peta ini, penampakan yang digambarkan adalah objek-objek yang ada di muka bumi, seperti pola aliran sungai, relief, objek-objek geografis, wilayah administrasi pemukiman, dan penampakan lain. Contohnya, hutan, lahan kosong, dan rawa-rawa. Sedangkan peta khusus atau peta tematik adalah peta yang hanya menggambarkan penampakan-penampakan di permukaan bumi. Peta ini hanya menggambarkan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan pembuat seperti peta pariwisata dan peta penggunaan lahan. Berdasarkan jenisnya, peta dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peta foto dan peta garis. Peta foto adalah peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi kontur, nama, dan legenda. Sedangkan peta garis adalah peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik, garis, dan luasan. Berdasarkan bentuknya, peta dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, peta timbul atau peta relief. Yang kedua, peta datar atau peta biasa, dan yang ketiga, peta digital atau komputerisasi. Peta timbul atau peta relief adalah peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Sedangkan peta datar atau peta biasa adalah peta yang dibuat pada satu bidang datar. Sedangkan peta digital atau peta komputerisasi adalah peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui komputer. Perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer memberikan kemudahan bagi kartografer untuk membuat ataupun melakukan perubahan pada peta tersebut. Terima kasih sudah menonton anak-anak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.